Oke, jadi setelah 3 bulan gue punya Steam Deck ini, akhirnya game yang dulu kagak tamat-tamat gue bisa tamatin semuanya sekarang. Langsung aja, ini adalah videonya. Halo semuanya, balik lagi sama gua Tio Nugroho di channel Gadget Boy D. Oke, jadi buat yang belum tahu, Steam Deck ini adalah konsol handheld yang bisa mainin game-game berat sekelas AAA. Intinya sih lebih kayak PC, tapi bedanya ini bisa dipakai secara handheld. Bedanya kalau PC biasa itu pakai Windows, sedangkan si Steam Deck ini pakai Steam OS berbasis Linux. Kalau untuk di paket pembeliannya udah dapat carrying case-nya dan ada casannya juga. Paling PR-nya harus beli lagi yang namanya adaptor tambahan. Soalnya Steam Deck ini nggak resmi ke Indonesia dan nggak ada garansinya pula. Oke, jadi setelah 3 bulan gue punya Steam Deck ini, gue udah beli kurang lebih 46 game yang ada di library Steam Deck gue. Game yang paling banyak itu yang tipenya open world kayak Assassin's Creed, Hogwarts Legacy, God of War, dan lain-lain. Tapi ada juga yang versi free-nya kayak Apex Legends, Counter Strike, Halo Infinite Multiplayer, dan juga Naraka yang sekarang udah gratis di Steam. Kalau untuk game yang udah gue tamatin selama pakai Steam Deck ini, itu ada RE Village, RE Biohazard, GTA 5, Spider-Man Miles Morales, Hogwarts Legacy, dan Star Wars Jedi Fallen Order. Jujur gue akhirnya seneng banget gue bisa namatin game yang waktu gue punya Xbox ataupun PS4 Slim itu game kagak tamat-tamat. Karena ya sudah sangat jelas gitu kan, buat gue yang udah kerja dan udah menginjak dewasa kayak gini, udah pasti nggak ada waktu buat main game lagi. Tapi setelah gue punya Steam Deck ini, akhirnya gue sekarang jadi punya waktu buat main game lagi. Tapi mungkin ini bukan ke punya waktu buat main game lagi ya, tapi lebih ke mencuri waktu buat main game lagi. Entah gue lagi di kantor, lagi servis kendaraan, atau lagi boker pun gua masih bisa mainin si Steam Deck ini. Karena secara basic si Steam Deck ini adalah konsol handheld, yang artinya ini konsol bisa gua bawa kemanapun dan kapanpun gua mau. Ya walaupun dipegang pertama kali ini agak aneh, soalnya dia bodinya tebel banget buat sekelas handheld. Terus penempatan tombol-tombolnya juga itu di ujung banget. Buat gua yang sebelumnya pakai Nintendo Switch terus nyobain si Steam Deck ini, itu berasa gede banget. Tapi pas gua pertama kali pegang si Steam Deck ini ternyata nggak berat-berat banget, cuman pas lagi main game setelah 30 menitan baru mulai kerasa banget pegelnya. Ukurannya juga lumayan gede, gua ukur itu ukurannya udah kayak Xbox Series S gua. Dan gua coba bandingin kalau dipakein case antara Switch OLED sama Steam Deck gua, ternyata sistem ini ukurannya lebih kecil setengahnya. Ini bakalan berasa banget pas lagi dibawa traveling, jadinya isi tas itu bakalan jadi cepet penuh. Tapi ya dengan segala keajaibannya, gua masih bisa kompromi soal masalah ini. Untuk tombol-tombol di Steam Deck ini juga kerasa solid, ergonomis, dan gripnya lebih enak kalau dibandingkan sama Switch OLED gua. Jadi kalaupun dipakai buat main secara barbar, gua masih ngerasa kalau durability-nya ini harusnya masih aman. Terus ada 4 tombol tambahan yang gua nggak pernah pakai juga, karena setelah 3 bulan pun gua masih nggak terbiasa buat mencet tombol tambahan di belakangnya ini. Untuk pembuangan panasnya juga ini pas banget, udah ada di bagian atas dan ada penerima panasnya juga di bagian belakang. Jadi pas lagi main, kontrolernya itu nggak kerasa panas, dan panasnya itu cuman ada di bagian tengahnya aja. Cuman gua agak khawatir di bagian port chargernya, soalnya panasnya ini nyampe ke kabel kalau pas gua lagi main sambil ngecas Steam Deck-nya. Dan micro SD-nya pun juga ada di bagian bawah, jadi dia nggak nerima panas sama sekali. Beda sama ROG Ally yang katanya dia tuh slot micro SD-nya ada di bagian atas. Dan ada isu juga bikin micro SD-nya jadi cepet rusak karena dia sebelahan sama grill pembuangan panasnya. Tapi gue sangat menyayangkan slot micro SD Steam Deck ini tuh gampang banget buat dilepas pasang. Jadi gua ada rasa takut kalau gua lagi bawa Steam Deck gua ke rumah temen dan temen gua yang iseng gitu kan buat nyolong micro SD-nya. Wah, bakalan nangis sih gua. Soalnya gue beli micro SD-nya ini cukup mahal. Gue beli yang 512 GB dan harganya di angka 800 ribuan. Oh ya, gue belum cerita kalau versi Steam Deck yang gue beli ini yang versi 64 GB. Yang 3 bulan lalu itu gue beli di harga 7,9 juta. Dan saat video ini dibuat harganya udah turun banget di angka 6,9 sampai 7,2 jutaan. Nah, permasalahan yang di luar ekspektasi gue adalah ternyata memori 64 GB ini cepet banget penuh. Tapi penuhnya itu bukan dari gamenya, melainkan dari orders, atau kayaknya sih ini dari Steam plus si Proton ini. Soalnya gue udah coba buat jadiin micro SD card gua ini sebagai default buat penyimpanan semuanya, tapi tetap aja file orders ini masih tetap penuh dan kagak bisa dihapus. Walaupun secara spesifikasi si Steam Deck ini nggak yang high performance banget, kalau di compare secara spek beda jauh lah sama pesaingnya kayak ROG Ally, Aya Neo, dan GDP Win 4. Tapi kan mengingat harga dari si Steam Deck ini juga lebih murah, jadi dengan spek segini
segini menurut gua itu udah wajar. Kalau pengalaman gua selama gua main game, gua ngerasa puas banget karena gameplaynya ini kerasa enak dan nyaman banget. Ya walaupun susah buat pakai settingan rata kanan karena bakalan ada patah-patah dan gamenya jadi nggak nyaman. Tapi balik lagi ke gamenya juga, dan ada beberapa juga yang bisa rata kanan dan masih bisa dimainin dengan cukup nyaman. Memori 64 GB yang pakai eMMC ini juga nggak ada penurunan performa sama sekali di dalam gameplaynya. Cuman pas waktu loadingnya aja jadi lebih agak lama dibandingkan yang pakai versi 256 atau yang 512 GB. Terus gue udah coba buat main game offline, dan buat game yang dari EA itu nggak bisa. Ternyata dia tetap harus koneksi internet dulu buat login ke akun EA-nya. Tapi buat game yang dari Rockstar kayak RDR 2 ataupun GTA 5 itu tetap bisa dimainin secara offline. Dan gue juga udah coba buat masuk ke mode sleep pas lagi di in-game. Ternyata gue tetap bisa ngelanjutin gamenya. Tapi device-nya itu bakalan panas soalnya dia tetap running walaupun di mode sleep. Jadi saran gue kalau mau udahan main gamenya mendingan di close dulu aja. Kalau pas lagi download game, gue biasanya aktifin fitur ini biar Steam Deck gue tetap download gamenya walaupun gue lagi di in-game. Atau biasanya gue tinggal tidur aja dalam posisi ngecas, dan dia itu bakalan mati sendiri kalau misalnya downloadan game kita itu udah selesai. Baterainya doang sih yang menurut gue ini jadi masalah banget. Buat game berat itu cuman bisa bertahan sekitar sejaman doang. Tapi balik lagi ke game apa yang lagi dimainin. Kalau gamenya ringan ya bisa aja gitu bertahan lebih dari 3 jaman. Dan gue biasanya aktifin fitur HRS atau half rate shading biar dapat SOT yang agak lamaan dikit. Tapi konsekuensinya palingan detail-detail kecil di dalam game itu bakalan agak sedikit ngeblur. Tapi setelah gue pikir-pikir, daya tahan baterainya ini termasuk wajar, lebih mirip kayak laptop gaming kali ya. Kalau dipakai ngegame ya bakalan boros dan harus sambil colok power biar performanya juga lebih maksimal. Dan untungnya kabel bawaan Steam Deck ini termasuk panjang kurang lebih 1,5 meter, jadi masih enak kalau mau main sambil ngecas Steam Decknya. Steam Deck ini juga beda sama laptop gaming yang emang nggak butuh dicas biar dapat performa yang maksimal. Pas baterai 10% pun Steam Deck ini nggak ada pengurangan performa sama sekali. Kalau buat kualitas layarnya gue juga nggak ada masalah sama sekali. Semua gamenya itu masih enak banget buat dilihat. Paling masalahnya kalau lagi di luar ruangan aja layarnya itu bakalan mantul kalau kena cahaya. Wajar lah ya, soalnya kan gue ambil yang 64 GB nggak yang 512 GB yang ada fitur anti glare-nya. Terus juga refresh rate-nya yang masih di 60 Hz. Masalahnya itu bakal kerasa kalau buat main game kompetitif kayak misalnya Apex Legends, Fortnite dan lain-lain yang emang butuh FPS tinggi biar gameplaynya jadi bisa lebih smooth. Tapi buat game-game open world menurut gua 60 Hz itu udah lebih dari cukup. Terus gua udah coba buat colok Steam Deck ke monitor gua. Gua udah coba pakai 2 dongle yang gua punya, ternyata dia kagak mau connect. Mau nggak mau ya gua harus colok Steam Decknya pakai kabel gua yang pakai DisplayPort to Type-C ini. Dan pas gua colok ini langsung connect. Untungnya si Steam Deck ini juga ada Bluetooth, jadi gua bisa konekin ke mouse gua, keyboard gua atau controller gua. Enaknya kalau kayak gini tuh buat main game FPS itu jadi lebih enak buat nge-aim daripada pakai controller yang malah jadi agak susah buat nge-aim. Suara speakernya juga termasuk bagus banget, volume tinggi itu nggak pecah dan volume kecil pun suaranya udah termasuk gede. Jadi 2 jempol buat stereo speaker Steam Deck ini. Walaupun aksesoris Steam Deck ini juga banyak banget, tapi gua nggak nambahin aksesoris tambahan apapun kayak misalnya case, screen protector, skin ataupun dock tambahan. Soalnya menurut gua apa yang dikasih sama Steam Deck ini udah lebih dari cukup. Oke, kesimpulan, kalau kalian punya masalah yang sama kayak gua yang harus nyuri-nyuri waktu buat main game, kalian bakalan cocok sama yang namanya konsol handheld. Bisa dari Steam Deck, ROG Ally, Aya Neo dan lain-lain. Tinggal sesuaikan sama kebutuhan dan budget kalian aja. Kalau Steam Deck ini buat kalian yang budgetnya ngepas, soalnya harganya bisa dibilang paling murah dari para kompetitornya. Enaknya Steam Deck ini juga karena dia basicnya PC, jadi buat dipakai kerjaan office juga bisa banget. Tapi gua menyarankan buat kalian install Windows aja biar lebih familiar buat kalian pakai. Dan bagusnya lagi Steam Deck ini update-nya sering banget, entah dari Steam OS-nya ataupun dari gamenya. US Steam OS ini juga friendly banget, harga gamenya juga nggak mahal-mahal banget, soalnya
karena sistem ini juga sering banget ngadain event diskon. Minusnya paling di baterainya aja yang cepet banget habis, tapi wajar aja toh yang dimainin ini kan game sekelas AAA dan dia juga handheld. Dan sayangnya karena Steam Deck ini pakai bawaan Linux, jadi nggak semua game yang ada di Steam itu bisa dimainin. Contohnya kayak FIFA 23 yang ada anti cheatnya itu nggak support sama Steam Deck ini. Tapi setelah kalian install Windows, semua masalah game yang kagak support itu bakalan bisa support semua. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kalau kalian tetap ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah sini. Dan yaudah, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gila, pegel juga nih bawa Steam Deck sama mic kayak gini. Tapi lucu juga sih ya.